Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Di video kali ini saya mau berbagi tips mengenai gimana sih caranya kita itu meningkatkan tekad kita, ya, willpower kita yang supaya kita itu selalu ada mood untuk melihat chart, gitu ya, dan untuk selalu trading. Karena selama ini pas saya trading itu saya juga merasakan kadang-kadang saya nggak mood untuk trading dan kalau dipaksain juga untuk trading itu efeknya adalah ya rugi ya. Kita malah bukannya dapat untung tapi malah dapat rugi. Nah, ini juga saya perhatikan selalu terjadi ya pada setiap trader yang trading itu ya. Jadi memang untuk meningkatkan tekad ya, untuk meningkatkan willpower itu sangat-sangat penting sekali. Ini karena ya kalau kita pas trading tapi tradingnya males-malesan, analisanya juga hasilnya juga bakalan males-malesan dan efeknya ya bukannya dapat untung tapi malah rugi. Lebih baik kita istirahat trading dan kita mungkin bisa healing atau kita pergi ke suatu tempat yang bikin kita senang gitu ya. Baru setelah kita dapat kekuatan lagi, kita ada mood lagi untuk trading, baru kita jalankan trading. Nah, tipsnya itu apa saja? Yang pertama, take a few trade ya, atau trading lah cuman sedikit. Kebanyakan orang yang saya perhatikan di dunia trading itu mereka pamer keuntungan dalam jumlah yang cukup besar ya. Padahal sebenarnya trading yang sebenarnya itu tidak harus kita trading sebanyak-banyaknya seperti itu. Ya, itu malah capek sih. Itu malah capek. Menurut saya capek karena kita harus benar-benar mengambil keputusan yang mana yang paling tepat ini ya. Daripada kita memperbanyak open posisi, itu kan lebih baik kita jadikan satu saja open posisinya. Dalam misalnya kita open posisi 10 kali harusnya ya dengan volume 0,01 lot. Lebih baik kan dijadikan satu jadi 0,1 lot dan kita open posisi pada satu titik yang kita bisa perkirakan ini pergerakannya kira-kira bakalan ke arah mana seperti itu. Pada kondisi seperti ini justru bakalan membuat teman-teman itu lebih mudah ya dalam mengatur posisinya dan juga lebih simple history transaksinya. Lalu yang kedua, go minimalis on your trading. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan juga dari indikator yang dipakai ya, indikatornya apakah cukup rumit atau teman-teman tergolong orang yang menggunakan support resisten. Seperti saya pakai support resisten itu sangat simpel memang ya, hasilnya saya cuman membuat garis di area atas dan bawah dari harga saja dan kemudian bisa memetakan ini kira-kira harganya bakalan ke arah mana seperti itu. Kemudian selanjutnya selalu jaga kesehatan ya, karena kalau kita tidak sedang dalam kondisi yang tidak fit ya otomatis akan mempengaruhi gimana cara kita berpikir dan juga akan mempengaruhi tekad kita, keinginan kita, mood kita untuk melakukan transaksi di trading forex. Lalu yang keempat, buatlah tujuan trading yang saling melengkapi ya. Saling melengkapi ini misalnya kalau teman-teman itu trading pengennya itu dapat profit gede tetapi modalnya kecil, itu kan nggak saling melengkapi ya. Harusnya teman-teman buat profit yang gede tapi modalnya juga disesuaikan juga seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang kelima, cari teman-teman yang sevisi dengan kita ya. Cari teman-teman trader juga ya, karena ini butuh. Kadang-kadang kita ketika trading kemudian pengen jadi full time trader dan nggak mau kenal dengan dunia luar, nggak mau kenal dengan teman-teman trader yang lain, kita kurang komunikasi, bukan komunikasi sih, tapi lebih tepatnya kita kurang ngobrol sama orang trader lain yang notabene dia itu sebenarnya bisa membangkitkan mood kita lagi ya untuk kita melakukan transaksi trading di forex. Coba perhatikan kalau teman-teman trading sendiri ya, nggak ada yang menemani gitu ya, otomatis kita nggak ada teman untuk ngobrol dan juga nggak ada insight-insight baru yang masuk ya, nggak ada
wawasan-wawasan baru yang masuk pada saat kita ngobrol. Tetapi ketika kita punya teman trading, ya, teman yang bisa diajak ngobrol, kita bisa sharing-sharing ini itu, dan otomatis akan muncul strategi trading yang baru yang bisa teman-teman gunakan untuk trading ini. Lalu selanjutnya yang keenam itu selalu buat jurnal trading. Karena dari membuat jurnal trading ini teman-teman bisa mencatat ya semua transaksi yang teman-teman lakukan, semua keputusan trading yang teman-teman buat itu bisa teman-teman catat, dan juga hasilnya bisa buat untuk evaluasi di transaksi setelahnya ya. Jadi dengan melakukan evaluasi ini otomatis teman-teman bisa memperbaiki transaksi trading sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, lakukan pembatasan dalam melakukan deposit ini. Jadi biasanya kalau di trading yang saya ketahui ya, banyak sekali yang menjadi korban untuk selalu deposit terus-menerus seperti itu. Tetapi sebenarnya dalam trading itu kita juga harus melakukan pembatasan dalam deposit dan juga membuat angka yang bulat. Jadi supaya kita itu bisa mempermudah untuk memperhitungkan seberapa besar lot yang kita pakai. Kemudian memperhitungkan juga seberapa besar target profitnya, target stop loss-nya, dan lain-lain. Itu juga harus diperhitungkan ya. Dengan membuat bulat modal kita, itu akan sangat membantu. Karena kita ngitungnya nggak lama-lama lagi ya, nggak perlu kalkulator ataupun yang perhitungan yang rumit-rumit, tinggal kita hitung pada saat itu juga langsung sudah selesai. Lalu yang ke-8, bangunlah kebiasaan yang bagus dalam trading. Kebiasaan yang bagus, salah satu contohnya adalah selalu memasang stop loss, take profit, dan pada setiap kali open posisi. Karena itu memang sangat penting sekali. Ya, kalau teman-teman terbiasa dengan transaksi yang nggak menggunakan stop loss dan take profit, ya itu harus ditinggalkan ya. Nanti efeknya bakalan kena floating dan kita akan menyesal di akhir transaksi yang pada saat kita kena floating minus itu. Nah, itulah tips-tips ya yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan willpower, untuk meningkatkan tekad teman-teman dalam melakukan transaksi trading. Ingat, trading tanpa tekad sama aja teman-teman membuang-buang duit saja. Tapi kalau teman-teman mulai muncul perasaan untuk pengen belajar trading, itu adalah tekad yang menjadi dasar buat teman-teman ya, yang perlu teman-teman pertahankan dan perlu teman-teman untuk jaga supaya tekadnya itu semakin kuat dan kita bisa melakukan transaksi trading dengan hasil yang memuaskan. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.